Terima kasih untuk waktunya Pastor Yongki yang semakin dicintai dan diberkati Tuhan. Haleluya. Dan untuk kita semua semakin dicintai, diberkati Tuhan. Kita semua hidup dalam penyertaan dan perlindungannya. Amin, amin, amin. Shalom, sekali lagi shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi salam sukacita. Semangat pagi buat yang ada di USA dan semangat sore buat yang ada di Indonesia. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita boleh merenungkan firman-Nya, tuh kita mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan selalu mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33 dan 34 untuk menguatkan kita, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini salah satu ayat favorit saya ya. Sebab itu, ayat 34 dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Betapa baiknya Tuhan itu buat hidup kita ya. Tuhan kalau menjanjikan tidak ada yang tidak digenapi. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita, tidak ada yang sia-sia di hadapannya. Setiap kita mencari Tuhan, setiap kali kita berhubungan dengan Tuhan, setiap kali kita mau intim dengan Tuhan, maka saya percaya janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Bahkan Tuhan menjanjikan kamu gak usah khawatir akan hari besok. Tetapi kita sering masih khawatir. Kenapa? Karena kita lemah, kita nggak percaya. Karena kita nggak fokus kepada Tuhannya, kita fokus kepada masalah kita. Tetapi Tuhan mau mengingatkan hari ini, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Amin. Percaya Tuhan pelihara kita, percaya Tuhan mencintai kita, percaya Tuhan menyertai kita dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Asal kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Jadi biarlah kita semua ini senantiasa rindu ya. Rindu apa? Untuk kita ini memiliki hubungan dengannya, mencarinya dengan segenap hati, dengan pikiran kita yang positif, berharap kepadanya dan selalu melibatkannya. Sehingga janji Tuhan itu tadi digenapi. Kita akan menerima pemeliharaannya. Dan saat kita ada dalam pemeliharaannya, maka kita akan hidup di dunia ini dapat merasakan apa namanya? Sukacita surga. Katakan bersama saya, sukacita surga. Sukacita surga ini melebihi dari semua sukacita yang pernah kita terima dan kita rasakan. Siapa yang mau menerima dan merasakan apa yang namanya sukacita surga? Amin. Sukacita surga itu Tuhan beri kepada kita yang percaya, yang kita beriman dan kita melakukan setiap yang Tuhan kehendaki, yang terpanggil sesuai rencana Tuhan, yaitu secara rencana Tuhan dan kehendaknya. Tuhan selalu memberikan rencana, rancangan-rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Di dalam dunia ini kita boleh saja ya, kita menerima berkat dalam bentuk apapun. Dalam bentuk kesehatan, dapat jodoh, dapat dipromosikan, dapat pekerjaan yang baik, yang lebih baik lagi, dapat lotre. Barusan ini teman saya dapat lotre ya, lotre untuk dapat izin visa Amerika secara free. Luar biasa ya. Semua kalian percaya itu karena kasih setia Tuhan. Dan saya percaya imannya juga membuat dia menang atas lotre itu. Kita tahu sendiri kalau lotre visa Amerika tuh gak gampang. Dari sekian banyak. Tetapi cuma satu yang terpilih. Dan itu setiap tahun ya. Jadi banyak orang yang mau ambil untuk dapat lotre. Untuk dapat kemenangan. Tetapi teman saya ini waktu datang ke Amerika, dia sampai balik ke Indonesia, dia tuh percaya nanti tujuan saya ini terus terang saja, saya mau mendapatkan visa ini lewat lotre. Oh amin, terjadi kamu sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Kamu percaya, iya aku pasti dapatnya, aku harus dapat. Wes berserah dalam Tuhan. Pasti Tuhan punya rencana. Kalau
Sampai dia berkata, "Kenapa kamu sampai berpikir demikian?" "Iya, kalau saya sampai dapat lotre, berarti Tuhan tuh izinkan saya tinggal di Amerika." Wah, luar biasa ya. Dia nggak berpikir, "Wah, saya ngurus asylum dan sebagainya." Tapi dia berkata, "Kalau saya dapat lotre, Tuhan izinkan saya tinggal di Amerika." Lah kalau nggak dapat lotre, saya tanya gitu, berarti bukan kehendak Tuhan, saya mesti di Indonesia." Singkat cerita diurus. Luar biasa loh Bapak, Ibu, saudara-saudari, dia mendapatkan lotre. Dia mendapatkan izin masuk Amerika ini, visanya lotre, luar biasa dapat lotre ya. Saya percaya setiap orang memiliki iman yang berbeda-beda, tetapi tetap memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan. Apa yang menjadi keinginan hati kita. Kita kadang senang banget ya kalau kita menerima kabar baik, sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan keinginan hati kita. Kita senang banget. Kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum, kita bisa bersukacita. Tetapi Tuhan mengingatkan kita di dalam Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya segala hal yang saat kita senang, saat kita susah, Tuhan mau kita tetap bersukacita. Apalagi kalau dapat sukacita dari surga ya, di mana kita bisa merasakan bagaimana kalau kita susah, tetapi Tuhan itu akan menyertai kita. Dalam keadaan kita susah, Tuhan menyertai kita. Karena apa? Ujung-ujungnya percaya, di balik kesusahan kita, di balik permasalahan kita, ada kemenangan demi kemenangan, ada rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi memang susah ya kalau kita menghadapi masalah, kesusahan, memang itu secara dunia susah bagaimana untuk bisa bersukacita. Ini namanya perkara sulit. Tapi Tuhan mau kita melakukan firman-Nya itu tadi. Filipi 4 ayat 4 itu tadi. Dengan iman kita mau bawa setiap persoalan kita. Kita mau berserah kepadanya. Ditolong atau tidak ditolong. Tuhan mau kita tetap berdoa. Dan beriman kuat di dalamnya. Percaya bersamanya pasti ada jalan keluar. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia ditolong Tuhan, tetapi tidak waktu dia mengalami masalah, dia langsung kelihatan, dia langsung ditolong. Dia harus melewati dapur api terlebih dahulu. Dia dimasukkan di dalam api terlebih dahulu. Tetapi dari akhirnya itu di saat di dapur api, Tuhan tolong dia. Dan akhirnya Tuhan juga mengangkat dan mempromosikan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Luar biasa. Tetapi Tuhan mau melihat hati kita ini terlebih dahulu. Sampai di mana hati kita. Karena percaya Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Sekali lagi, sukacita surga itu tidak terpengaruh oleh keadaan apapun. Di situ saya percaya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu bukan suatu hal yang main-main. Dia mengalami tekanan yang luar biasa. Siapa yang tidak takut demikian? Tidak pernah saya melihat masalah yang begitu berat seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Kalau kena kebakaran, itu saat terjadi peristiwa itu bisa berusaha menghindar. Kalau bisa menghindar. Ada pemadam kebakaran datang, bisa cepat loncat, bisa cepat cari jalan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego dihadapkan dalam situasi yang pasti. Kamu pasti masuk dalam dapur api, dalam keadaan hidup-hidup. Itu di luar pikiran akal manusia, tetapi di situ Tuhan mengingatkan apa arti firman ini. Di mana kalau kita berserah total, percaya tidak percaya, percaya dengan 100%. Iman kita percaya bahwa kalau Tuhan tidak tolong juga nggak kecewa, tapi percaya Tuhan menyertai. Di saat Tuhan menyertai ada kemenangan yang kita dapatkan. Amin. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan sukacita surga, Tuhan mau kita ini harus suka apa? Yang pertama, suka apa? Suka memuji dan menyembahnya. Kita harus suka memuji dan menyembahnya. Daud saat dia menghadapi suatu tekanan, dia merasakan apa itu namanya sukacita surga. Di dalam Mazmur 42, itu Mazmur di mana ketika Daud
Raja Daud menghadapi tekanan. Raja Daud memuji dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bahkan banyak pujian yang dikatakan di situ. Seperti rusa rindu sungaimu. Jiwaku rindu akan engkau. Di saat dalam kesusahan, di saat ada masalah, dalam pergumulan, datang pada Tuhan. Kita mau suka memuji dan menyembah Tuhan. Saat itu ada kekuatan baru. Ada sukacita baru, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Walaupun masalah kita belum selesai, walaupun masalah kita masih ada, tapi kita saat itu tetap percaya, tetap suka memuji, menyembah Tuhan. Saat kita suka memuji, menyembah Tuhan, ada kuasa di dalam setiap puji-pujian kita, di dalam setiap penyembahan kita, ada kuasa. Dan saat kita percaya kuasa itu, maka saya percaya kita akan merasakan sukacita surga, yaitu kita merasakan kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya pertolongan Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Jadi percaya bersama Tuhan. Kita mau suka menyenangkannya dengan suka memuji dan menyembahnya. Maka Tuhan akan meluputkan kita dari segala mara bahaya. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita. Sehingga masalah kita dibawa Tuhan dalam pengalaman bersama Tuhan. Dan kita mendapatkan kemenangan bersama Tuhan. Di situ kita merasakan sukacita besar karena kita menang. Kalau kita menang, kita merasakan sukacita. Sukacita surga itu terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, suka apa? Suka berdoa. Berdoa itu adalah suatu perintah dari Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Dikatakan sekali lagi, tetaplah berdoa. Singkat, tetaplah berdoa. Even kita sudah dijawab oleh Tuhan. Pertolongan sudah datang. Apakah kita stop berdoa? Tidak. Tetaplah berdoa. Dijawab, tidak dijawab, sudah dijawab, tetaplah berdoa. Di ayat ke-18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saat kita tetap berdoa, kita bisa senantiasa mengucap syukur. Doa itu harus jadi bagian dalam kehidupan kita. Bukan saat kita membutuhkan sesuatu. Baru perlu pertolongannya, baru teriak-teriak, baru berseru kepada Tuhan, baru datang berdoa. Tapi kalau tidak ada masalah, tenang, semuanya baik-baik, lupa berdoa. Bahkan kadang ada orang Kristen berdoa itu cukup 3 kali sehari. Seperti kayak makan. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau makannya 2 kali juga doanya 2 kali. Tidak seperti itu, tetapi tetaplah berdoa. Ini kita memiliki hubungan masuk, hubungan pribadi. Kalau pada hari ini Zoom, itu tambahan bonus. Tetapi kita punya hubungan pribadi sendiri kepada Tuhan. Amin. Jadi tetaplah berdoa, sungguh-sungguh, suka doa. Kalau kita suka doa, itu berarti kita secara rohani kita bernafas. Amin. Doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Berdoa bukan hanya sekedar kita perlu pertolongan Tuhan baru kita datang pada Tuhan. Tetapi kita perlu Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita bernafas di situ kita percaya Tuhan masih mengasihi kita. Kita dikasih kepercayaan untuk menjadi terang, garam dunia di tengah-tengah dunia ini. Jadi berkat senantiasa, tidak bersandar dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita punya Tuhan yang hidup, Raja di atas segala raja. Yang ketiga, sukacita surga dapat kita rasakan, yaitu menghidupi firman-Nya. Jadi yang pertama kita suka suka memuji, menyembah Tuhan, suka berdoa. Yang ketiga ini paling penting, menghidupi firman-Nya. Kalau kita mengerti firman tetapi tidak menghidupinya, kita sia-sia. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Tetapi Tuhan mau kita menghidupi firman-Nya. Bahkan dikatakan di dalam Lukas 15. Kalau kita pelajari Lukas 15 ayat 1 sampai 32. Di situ Tuhan memberikan 3 perumpamaan. Yang pertama itu dalam Lukas 15 ayat 1 sampai ke 7.
Itu perumpamaan tentang domba yang hilang. Di situ diberitakan ada pemungut cukai dan orang berdosa datang pada Tuhan Yesus untuk mendengarkan. Ini Tuhan suka loh. Orang-orang di luar Tuhan itu datang kepada Tuhan. Jiwa-jiwa yang belum mendengar Tuhan datang kepada Tuhan. Tetapi orang-orang Farisi, ahli Taurat yang ngerti kebenaran firman Tuhan bisa kayak jealousy, ya menerima orang-orang berdosa. Kenapa ya Tuhan kok bisa makan sama orang-orang berdosa? Lalu Tuhan berkata, siapakah di antara kamu kalau kamu misalnya punya 100 ekor domba, berarti 100 ekor domba ini kamu mengasihi semua 100 ekor dombamu ini. Terus satu tuh hilang. Masa kamu biarkan satu hilang? Sama dengan kita punya anak. Punya anak berapa tadi setiap kita? Masa anak satu kita hilang kita biarkan? Enggak kan? Tetapi kita akan berusaha mencari, menemukannya. Makanya sering kan kita dengar postingan dicari anak yang hilang. Kenapa? Karena merindu untuk menemukannya. Begitu nemu, ditaruh tuh domba di atas baunya. Panggil teman, sahabat, tetangga, siapapun. Kalau sekarang pesta ya, barbeque dan sebagainya. Bersukacita bersama-sama dengan aku karena domba yang hilang itu ditemukan. Sesuatu yang dicintai ditemukan. Sesuatu yang dikasih ditemukan. Maka di ayat 7 dikatakan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita. Karena 99 orang benar tidak memerlukan pertobatan. Tetapi di sini Tuhan mengingatkan supaya kita ini memiliki sukacita surga. Di mana kita ini membawa jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa ini menghidupi firman-Nya. Dan bagaimana kita bisa memenangkan jiwa kalau hidup kita tidak benar terlebih dahulu. Sebelum kita memenangkan jiwa, kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Supaya apa? Supaya kita jadi berkat, bukan jadi batu sandungan ya. Amin. Bahkan di ayat ke-8 sampai 10 juga diadakan perumpamaan tentang tiram yang hilang. Hampir mirip juga. Punya 10, kehilangan satu di antaranya. Dicari. Begitu ditemukan, ada sukacita. Sehingga dikatakan di ayat 10 itu. Demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah. Karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi mempertobatkan orang, kita jadi saksi. Karena kita menghidupi firman-Nya. Itu suatu hal yang tidak bisa dikatakan. Itu upaya besar di surga. Banyak orang Kristen sudah santai, terlelap. Yang penting aku selamat. That's it. Tidak, kita harus jadi berkat dimanapun kita berada. Kalau kita punya orang-orang di sekitar kita, kita mengasihi dia. Kita harus membawa orang-orang itu yang kita kasih untuk datang pada Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan melewati hidup kita. Ceritakan pengalaman kita bersama Tuhan. Jangan kita todong dia ya. Kamu percaya Tuhan Yesus enggak? Jangan langsung ditodong gitu. Jangan, kamu percaya Tuhan Yesus enggak? Kalau enggak, kamu nanti mati enggak masuk surga loh. Masa kita begitu? Tapi kita menyaksikan kemurahan, kebesaran Tuhan, kasih setia Tuhan, pengalaman hidup kita. Dari situ pelan-pelan kita mulai memperkenalkan siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Amin. Saya juga berkata pada anak saya, puji Tuhan anak-anak saya juga boleh Tuhan pakai lebih lagi dan dipakai lebih lagi untuk memenangkan teman-temannya. Saya percaya kalau kita percaya itu maka semua itu akan terjadi. Kita harus menjadi kesaksian, berkat ya buat setiap orang yang ada di sekitar kita. Jangan jadi batu sandungan. Amin. Ada pertobatan, itu penting untuk sukacita surga. Maka di surga itu satu orang bertobat, seluruh isi surga bersorak-sorak. Dan kita akan mendapatkan, kita merasakan sukacita surga selama kita hidup di dunia ini. Yang ketiga dikatakan ada perumpamaan tentang anak yang hilang.
Perumpamaan tentang anak yang hilang ini begitu luar biasa ya, seperti hubungan antara bapak dengan anak. Ada dua anak laki-laki, Yesus berkata di situ ya, yang sulung dan yang bungsu. Yang bungsu ini minta hartanya diberikan lebih cepat, padahal mungkin belum waktunya, minta dibagikan warisannya lebih early gitu ya, supaya akhirnya dia berfoya-foya menjual hartanya, memboroskan hartanya, dihabiskan semua sama anak bungsunya sampai terjadi bencana kelaparan. Saya percaya masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup anak bungsu ini. Supaya dia mengingat akan kebaikan Tuhan. Mengingat bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Akhirnya dia bekerja kepada orang di ladang menjaga babi. Mengenaskan sekali kalau kita baca ceritanya, mengisi perutnya dengan ampas babi. Di situ saat dia mendapatkan masalah yang begitu berat, dia baru diingatkan, orang upahanku aja, orang yang bekerja kepada papaku, saya bapakku, itu makannya enak. Orang upahan, lah aku ini anaknya bapak kok makan ampas babi. Di situ dia diingatkan akan kebaikan Tuhan. Dia akhirnya bangkit, dia pulang pergi kepada Bapa, kepada papanya, dia datang, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak." Dia mungkin menangis, tapi dia merasa tidak layak sebagai anak Bapak. Itu ada pengakuan. Saat kita bertobat tuh kita mengaku segala dosa-dosa kita. Mengaku, di situ Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Akhirnya anak ini berkata, "Jadikan aku orang upahan." Dia merasa dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Makanya kalau kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan, Tuhan itu tahu hati kita. Maka bapaknya langsung kasih cincin meterai, dikasih jubah, dirangkul, dicium. Betapa itu melambangkan bapak kita sungguh mengasihi kita semua. Dirangkul, dicium, dikasih sepatu dan sebagainya. Diadakan disembelihlah itu anak lembu, dimakan bersukacita. Tetapi di sini kita juga lihat kisahnya anak sulung datang protes. Ada apa ini? Itu adikku menghambur-hamburkan uang kok sekarang pesta-pesta, aku aja nggak pernah diadakan pesta-pesta begini. Dia tidak menyadari, dia selalu bersama dengan bapaknya. Kadang kita selalu bersama dengan Tuhan, tetapi kita selalu protes-protes. Kita membandingkan yang satu dengan yang lain. Tetapi di sini kita mau benar-benar belajar, percaya Tuhan itu mengasihi kita, mencintai kita. Oleh sebab itu jangan sampai kita melepaskan iman percaya kita. Pegang teguh, tetap setia di dalamnya ya. Amin. Sehingga Tuhan itu begitu luar biasa. Maka dikatakan di ayat yang terakhir itu di ayat ketiga dua. Kita patut bersukacita, bergembira karena adikmu yang telah mati ini jadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ada sukacita kalau kita melihat ada pertobatan, ada pengampunan, ada kasih. Itu sukacita surga itu dirasakan dalam hidup kita. Amin. Di mana pesan firman Tuhan kita ini semua adalah milik kepunyaannya. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita ya. Kita mau senantiasa masuk dalam rencana dan kehendaknya. Tapi sering menjadi penghambat daripada kita menerima sukacita itu apa? Dari respon kita terhadap persoalan, dalam respon kita tidak benar atau hati kita tidak benar. Kita masih cinta akan uang. Uang itu melebihi segala-galanya dalam hidup kita. Padahal firman Tuhan dikatakan cinta akan uang itu akar dari segala kejahatan. Sebab kalau kita suka memburu uang, orang tuh sering menyimpang dari imannya. Akhirnya sering timbul duka, masalah bertubi-tubi. Karena dari respon dan cara hidup kita tidak benar. Sehingga kita mendapatkan masalah yang berdatangan itu. Amin. Tetapi dikatakan di dalam Mazmur pun diingatkan. Tetapi Tuhan memberikan berkatnya kepada yang dicintainya itu pada waktu apa? Pada waktu tidur. Jadi sekali lagi janganlah khawatir akan hari esok. Percaya Tuhan mengasihi kita semua. Tetapi kita harus membereskan hati kita di hadapan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Supaya apa? Supaya sukacita surga itu dapat kita peroleh dalam kehidupan kita. Dengan kita suka puji dan sembah Dia. Dengan suka berdoa kita menghidupi firman-Nya, yaitu menjadi saksinya Tuhan. Amin. Jadi saksinya Tuhan. Supaya apa? Supaya
surga itu benar-benar dinyatakan sukacitanya turun atas kita. Karena tadi dikatakan di dalam firman, satu orang diselamatkan, maka seisi surga akan bersukacita. Amin. Ayat penutupnya, Roma 15 ayat 13. Semoga Allah kita sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Katakan bersama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk kebaikanmu, untuk kemurahanmu, penyertaan dan perlindunganmu boleh ada atas hidup kami. Untuk seterusnya dan selama-lamanya kami dijauhkan dari segala yang jahat Tuhan. Tetapi kami mau fokus hanya kepadamu Tuhan. Kami mau lebih lagi memiliki hubungan yang intim denganmu. Mau senantiasa menyenangkan hatimu. Dengan kami senantiasa mau suka memuji dan menyembahmu. Kami suka berdoa Tuhan. Kami mau menghidupi firman-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami, untuk kami senantiasa menjadi kesaksian sehingga banyak jiwa-jiwa boleh bertobat melalui kehidupan kami, dan nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Sehingga kami percaya sukacita surga itu dapat kami rasakan. Terpuji namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus biar berkat Abraham, Iskak dan Israel turun atas kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin.